Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh gelombang kedua tsunami COVID-19 yang terjadi di India, di mana gelombang kedua yang terjadi ini lebih parah daripada gelombang pertama yang terjadi pada Januari lalu. Berita ini sangat viral di mana-mana, media sosial, di berita. Hal ini diberitakan bahwa India mendapatkan dampak yang sangat parah pada gelombang kedua ini. Berikut merupakan timeline masuknya COVID-19 di India. Kasus pertama ditemukan pada 30 Januari 2020, di mana pasiennya merupakan seorang mahasiswa kedokteran yang berasal dari negara bagian Kerala. Mahasiswa ini merupakan orang pertama yang dites positif corona di India. Dia bersama 3 orang temannya baru saja pulang dari Wuhan untuk kuliah kedokteran kembali ke India. Pada saat itu, mereka berempat belum menunjukkan gejala sama sekali. Selang beberapa hari kemudian, pada tanggal 30 Januari, ditetapkanlah bahwa mahasiswa ini merupakan orang pertama yang terkena virus corona saat itu. Beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 3 Februari 2020, 3 orang temannya juga dinyatakan positif corona. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2020, kasus semakin bertambah, yakni menjadi 22 kasus. 14 orang diantaranya adalah grup turis dari Italia yang saat itu sedang berkunjung ke India. Nah, kemudian bulan Maret ini menjadi awal meningkatnya kasus corona pada saat itu. Hal ini dikarenakan adanya riwayat-riwayat perjalanan ke negara-negara yang terdampak seperti China atau Wuhan, kemudian US atau Amerika dan Brazil. Ada juga beberapa negara lain seperti Arab Saudi yang merupakan salah satu negara terdampak juga. Setelah itu, pada tanggal 12 Maret 2020, seiring dengan bertambahnya kasus pasien corona saat itu, pada saat ini juga terjadi kematian pertama untuk pasien corona, di mana pria berusia 76 tahun meninggal dan dikonfirmasi sebagai pasien pembawa virus corona. Di bulan sebelumnya, pada tanggal 29 Januari hingga 29 Februari, pria ini melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Nah, diagnosis awal pria ini adalah pneumonia virus mid-zone. Namun pada saat itu sudah ada kecurigaan bahwa kemungkinan pria ini terjangkit virus corona. Dan ternyata benar, kemudian pria ini dirawat di salah satu rumah sakit di India. Namun sayang sekali pria tersebut tidak dapat tertolong dan kemudian menjadi kematian pertama pada pasien corona di India. Karena meningkatnya kasus pasien corona pada saat itu, pada tanggal 17 Maret hingga 25 Maret, pemerintah India melarang penerbangan internasional maupun domestik yang ada di India, baik yang keluar dari India ataupun yang mau datang ke India. Dan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari larangan penerbangan internasional dulu, kemudian lanjut ke larangan penerbangan domestik. Selain larangan penerbangan, mereka juga mulai menerapkan pembatasan layanan kereta api untuk mencegah meningkatnya pasien kasus corona saat itu. Kemudian pada bulan Oktober 2020 menjadi puncak kasus pasien virus corona di India. Dengan total kasus pasien corona pada saat itu adalah 8 juta kasus. Dan menjadi negara ketiga yang terdampak COVID paling parah di bawah Amerika dan Brazil pada saat itu. Seperti kita lihat pada bagian ini, terlihat antara September dan Oktober merupakan tingkat kasus yang paling tinggi untuk perharinya. Itu di sekitar hampir 100.000 pasien perharinya pada saat itu di antara bulan September hingga Oktober. Namun mulai masuk ke Oktober, kasus hariannya mulai menurun. Di mana yang tadinya 29 Oktober itu ada 8 juta kasus, kemudian pada November menjadi 9 juta kasus, dengan rentang pasien hariannya itu berkisar hampir 100.000 kasus per harinya. Namun masuk ke November itu menjadi
50.000 kasus per harinya. Dan pada 19 November ini total menjadi 9 juta kasus. Kemudian pada 19 Desember menjadi 10 juta kasus. Nah, dari Oktober ke Desember hingga Februari merupakan awal baik pada negara India karena pada saat itu kasus hariannya mulai menurun. Bahkan di bulan Februari itu kasus hariannya menjadi 9.000 per hari. Walaupun total yang terjangkit virus COVID menyentuh angka 12 juta. Sebelumnya pada tanggal 16 Januari ini, pemerintah mengadakan program vaksinasi. Namun karena banyaknya penduduk di India, program ini belum mencakup keseluruhan penduduk di India karena pada saat itu memang India merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak. Kurangnya sosialisasi dan edukasi juga menjadi salah satu faktor karena banyak daerah-daerah terpencil yang memang sulit untuk terjangkau. Karena terjadi penurunan yang sangat drastis pada kasus harian COVID-19 yang ada di India, pada bulan Oktober hingga Februari, banyak festival-festival dan acara-acara itu sudah mulai diizinkan. Dan kemudian toko-toko dan pasar juga sudah mulai aktif seperti biasa. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran pada beberapa ahli bahwa akan ada gelombang kedua COVID-19 di negara tersebut karena mulai aktifnya kegiatan-kegiatan ini. Kekhawatiran ini juga didukung karena setelah terjadi penurunan kasus harian tersebut, banyak fasilitas yang tidak dilanjutkan upgrade-nya. Misalkan rumah sakit yang awalnya pada saat kasusnya melonjak naik itu harusnya di-upgrade dan diperbaharui sehingga kalaupun terjadi gelombang selanjutnya, rumah sakit tetap bisa menampung seluruh pasien yang terjangkit. Karena memang virus ini belum benar-benar hilang dan belum benar-benar pergi dari kita. Nah, pada saat itu karena festival-festival mulai dijalankan dan acara-acara juga sudah banyak diizinkan, dan ternyata pada saat itu ada beberapa yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, yang seperti kita lakukan saat ini. Seharusnya pada saat itu mereka tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun memang lonjakan kasusnya itu semakin menurun. Hal ini yang membuat grafik mulai naik kembali. Dilihat pada grafik ini di bulan Maret 2021 terjadi lonjakan yang besar hingga April hari ini. Sehingga pada April 2021 melalui BBC News ini, kasus yang masuk di India itu sudah menyentuh 18 juta lebih kasus terjangkit COVID-19 dengan 201 kematian karena COVID-19. Lonjakan ini mulai terjadi dari Maret menuju ke April, di mana pada 9 April ini tercatat 13 juta kasus pasien COVID-19. 1 minggu setelahnya atau 6 hari kemudian menyentuh 14 juta kasus dengan kasus perharinya menyentuh di angka 200-an. Dan kemudian di 22 April atau selang 1 minggu setelahnya menjadi 16 juta kasus, 2 kali lipat dari seminggu sebelumnya dengan 185.000 kematian. Tanggal 26 April menjadi 17 juta hingga 2 hari kemudian pada tanggal 28 April kemarin itu menyentuh di angka 18 juta kasus COVID-19 dengan 201.000 kematian. Hingga hari ini, kasus harian pasien COVID yang ada di India itu menyentuh di angka 400.000 per harinya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama, rumah sakit di India itu sudah penuh. Bahkan pasien-pasiennya itu banyak yang ada di depan rumah sakit untuk menunggu kapan mereka bisa masuk ke rumah sakit. Ada juga yang berpindah ke rumah sakit lain namun tetap sama, rumah sakit di tempat lain itu juga penuh. Banyak sekali orang yang ada di depan untuk menunggu kapan mereka akan dilayani. Kemudian pasokan oksigen yang menipis dan ventilator yang kurang. Banyak di rumah sakit yang ada di India itu pasokan oksigennya mulai menipis. Sementara pasien COVID ini sangat bergantung pada oksigen dan ventilator. Nah,
hal ini juga yang menyebabkan krisis yang ada di India saat ini. Hal selanjutnya yang sangat berpengaruh adalah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan pasien yang masuk karena banyaknya kasus harian dan banyaknya kasus yang terjadi saat ini. Dilihat dari bagian ini bahwa dalam hampir 1 bulan lonjakan kasusnya menjadi 5 juta kasus dalam waktu tidak sampai 1 bulan. Sedangkan kalau kita mau lihat pada bulan-bulan sebelumnya, di antara bulan Oktober, November, Desember, hingga Februari, dalam sebulan itu hanya menyentuh 1 juta kasus saja. Namun, pada gelombang kedua COVID-19 ini, tidak sampai 1 bulan, itu sudah menyentuh angka 5 juta kasus dengan pasien COVID. Karena adanya kejadian seperti ini, dengan lonjakan kasus pada gelombang kedua di India itu sangat pesat, maka ada beberapa negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu. Seperti pada negara Selandia Baru, di 7 April lalu, Perdana Menteri Selandia Baru bernama Jacinda Ardern untuk sementara melarang keluar dan masuk bagi warga negara India. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang kedua juga di negara tersebut. Di negara kita, di negara Indonesia juga, pada saat ini menutup sementara akses keluar India dan masuk dari India. Jadi beberapa kebijakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang kedua seperti yang terjadi di India saat ini. Ada beberapa negara juga yang menawarkan bantuan, bahkan sudah ada yang bantuannya sampai ke negara India. Seperti China dan Jepang itu sudah berencana untuk memberikan bantuan kepada negara India untuk menghadapi gelombang kedua ini. Negara Amerika Serikat juga sudah memberikan bantuan, yaitu berupa pasokan masker N95 untuk negara India. Jadi sudah ada beberapa negara memang yang membantu India untuk menghadapi gelombang kedua ini. Itulah beberapa timeline dari awal masuknya COVID-19 ke India hingga gelombang kedua COVID-19 pada saat ini.